Bau keringat kering karena sinar matahari dan selalu memakai sendal jepit. Ya, dia mahasiswa filsafat dari Jogja. Mahasiswa seni, sastra, sejarah, dan filsafat sepertinya memiliki template penampilan. Tapi tidak semua mahasiswa antik itu bau dan kucel. Dia salah satunya, yang paling bau dan kucel. Namanya adalah Bintang. Tapi Bintang begitu spesial bagi Mentari. Bintang adalah manusia yang bisa menjawab pertanyaannya, sanggup mengobrol dengan tukang rokok sampai profesor terkenal. Mas, giliran aja. Dan batainya mana? Oh, si Tari ya, Bu. Tadi dia katanya mau ke perpustakaan dulu. Terus saya disuruh duluan ke sini. Alah lah, kok masih gimana toh Mas? Ya biasalah Bu si Tari. Ya wis, saya malah ke belakang dulu. Monggo diminum. Oke, Bu, makasih ya, Bu. Kemudian Mentari menghampiri Bintang dan duduk di sampingnya. Maaf ya Mas, jadi lama. Iya, Tari pesen yang biasa ya. Susahnya satu, sama satu susahnya dua. Nanti bayarnya sama Mas Bintang ya. Ya Mbak, ditunggu ya Mbak. Ya, Bu, makasih. Oh iya, tadi dari perpustakaan dapat buku apa? Oh iya Mas, aku mesti dapat buku yang Mas rekomendasiin kemarin. Buku apa? Kira buku baru Mas. Oh, buku ini. Terus gimana, Bu? Udah baca sedikit sih, dan kelihatannya bagus banget. Apanya yang bagus? Ini covernya. Ini satenya. Nah, anak Ya, makasih Ya, ya. Mas. Apanya yang bagus ini? Orang-orang kayak gini, cover yang bagus. Ih, bukan gitu Mas. Ini loh. Nah, di bapak ini, aku tuh heran ya, kok ada gitu tradisi seperti ini di Indonesia. Mana sih? Ini loh Mas. Oh, alah yang ini. Ya emang ada. Jadi tuh di Indonesia pada zaman dulu itu emang ada tradisi kayak gini. Bintang menjelaskan pandangannya terhadap buku Ronggeng Duku Palu. Kemudian Mentari menanggapi dan akhirnya mereka berdua berdiskusi. Setelah selesai diskusi panjang, tak terasa malam mulai larut. Ya udah yuk, kita pulang. Itu si Ibu juga udah beres-beres. Ini juga udah malam. Gak enak kalau kita makan di sini. Mas, nanti besok temenin Tari ke toko buku ya. Iya, ya. Kalau nggak sibuk ya. Janji loh ya. Iya, jadi ya. Ini bukunya. Bu, sudah Bu, kopinya satu, susu cairnya satu, tambah lagi tambahnya apa? Uangnya Mas ya. Mari Bu. Setelah Bintang mengantarkan Tari pulang ke rumahnya, Bintang kemudian menemani Arjo di suatu tempat yang sepi. Pak dengan Pak. Kebiasaan perjanjian terlalu.
dia orangnya. Nana, ini. Jo. Sorry ya, Jo. Biasa tarik pulang dulu. Ya, nggak apa-apa. Kayak sama siapa aja. Oh iya, ini kita janjian sama Bu Tati jam berapa sih? Sebenarnya jam 11. Tapi udahlah. Ya udahlah, kita tunggu aja ya. Udah nunggu lama ya? Ajo? Enggak Bu, saya baru sampai. Ini si Arjo yang udah nunggu dari tadi. Maaf ya Jo, jadi nunggu lama. Ah, nggak apa-apa, Bu. Oh ya Bu, gimana? Aman bukunya? Kalau sama saya, pasti dijamin aman. Ini pesanannya 10 kan? Iya, 10 itu udah bener kan Bu, judulnya Bumi Manusia? Sudah. Ini di dalam tas. Oke. Ibu saya bantuin. Oh iya Bu, ini uangnya ya, minggu lalu ya. Coba dihitung dulu. Mana Bu? Tas. Kalau gitu, saya langsung saja ya. Makasih ya Bu. Kalian hati-hati, jangan sampai ketahuan. Ya Bu, ya. Ayo langsung aja Jo. Karena Bintang sibuk dengan urusannya dan tidak bisa menemani Mentari, akhirnya Mentari pergi sendirian ke toko buku untuk mencari buku yang ia inginkan. Si Mbak, ada pengakuan Maria enggak ya? Pengakuan Maria? Ada Pak, nah, saya carikan dulu. Nah, ini kan Mbak. Oh iya Mbak, bener. Saya baca dulu ya Mbak. Silakan. Permisi Mbak. Dari apa Mbak? Ada buku buku baru Mbak? Oh, karyanya Matahari ya? Iya Mbak. Nah, saya carikan dulu. Nah, ini kan Mbak. Ya Mbak, benar. Aku baca-baca dulu ya. Ya, silakan Mbak. Ini radio enak kali ya? Suka punya amanah juga ya Mbak? Iya Mbak, Mbak juga suka ya? Iya Mbak, baru aja kemarin baca. Oh iya, kenalin. Sekilas info, pemerintah Indonesia saat ini melarang peredaran buku karya Pramudia Anantatur karena dianggap sebagai penyebar ideologi komunisme dan mengancam Pancasila. Larangan ini diikat melalui surat edaran nomor 73106. Selain itu, saat ini pemerintah sedang melakukan pengetahuan Keesokan harinya, Bintang merasa memiliki hutang janji kepada Mentari karena waktu itu ia sibuk dan batal menemani Mentari ke toko buku. Akhirnya Bintang mengajak Mentari ke toko buku yang biasa mereka kunjungi. Permisi Mbak. Ada bukunya Sapardi nggak? Ya, punya apa ya Mas? Bulan Juni Mbak. Oh, bulan Juni
Bentar, saya carikan dulu. Gimana Mbak? Ada nggak? Sana. Jangan lama-lama ya Mbak. Pak, yang itu sedang kosong stoknya Mas. Mungkin bisa 1 mingguan lagi ada lagi. Ya udah deh Pak, minggu depan kita balik lagi ya. Ya udah, maaf ya Mas. Oke, mari ya Mbak. Ya. Dokter kamu kan serius banget sih. Jadi dokter ceritanya. Oh iya kenalin. Ini Mas Bintang yang aku ceritain kemarin. Mas, ini Okta teman baru aku. Bintang. Okta. Oh, jadi ini teman kamu yang kamu ceritain kemarin. Iya Mas, ini orangnya. Jadi Mbak suka bukunya Matahari ya? Iya kan? Terus selain bukunya Matahari, buku siapa lagi Mbak? Yang Mbak suka? Selain punya Matahari sih, saya juga suka punya Matahari sama Matahari. Tapi yang paling favorit ya ini punya Matahari. Kan Mas, dia tuh sama kayak aku suka bukunya Matahari. Oh iya. Kalau bukunya Pram? Okta, aku sama Mas Bintang mau maafkan dulu ya. Kenapa sih? Mari Mbak. Hati-hati ya. Halo Mas. Selamat siang. Lapor. Oke. Setelah seharian bersama Mentari, kemudian Bintang menemui Arjo dan untuk melakukan perjalanan ke Magelang. Setibanya di Magelang, Bintang dan Arjo menunggu pemesan buku di tempat sepi sesuai kesepakatan. Jam. Ini kita jalan jam berapa sih? Udah jam 11 lebih. Yang mau beli buku belum? Udahlah, itu saja. Kamu juga biasanya telat terus. Tapi ini udah kelamaan kita yang nunggu. Jom, itu kok mbaknya? Aja, itu orangnya. Ini sih Mas, maaf dulu lama. Mbak Ima ya? Ya. Silakan duduk Mbak. Oke, kalian jaga. Gimana Mbak? Mas, saya ngambil pesanannya kemarin ya. Bumi manusia. Oh, siap Mbak. Mbak, Mbak, lihatin apa sih Mbak? Gak ada Mas, gak ada. Tadi ngobrol santai aja kayak ada yang lewat. Tapi dia kok gak ada. Udah ya Mbak? Oke Mas, ini uangnya dikembali. Pas ya Mbak? Ya, kalau gitu saya pamit dulu. Iya, ya. Makasih ya Mbak. Lihatin apa sih Mbaknya ini? Jo, ini Jo. Udah beres. Kenapa? Juga. Lumayan, berat juga ini. Aku mau minum. Ya, sudah. Boleh, air putih aja ya satu. Oke, di sini ya. Oke. Ini Magelang. Udah mau jam 12 malam kok ya panas kawan. Mana Arjo lama lagi. Hei, siapa ini weh? Jangan lari. Itu tadi siapa ya? Larinya kenceng banget. Jangan-jangan transaksinya ketahuan ini.
Mana Arjola mah? Dua amat lah. Akhirnya berhasil juga. Mana nih kalungnya? Nah. Akhirnya kita dapat yang besar nih. Aku lapor dulu ya. Halo bos. Lapor. Jadi gini. Siap, laksanakan. Mas, ini airnya. Nah, kok nggak ada ya? Jangan-jangan angkatnya. Hari demi hari berlalu, sudah hampir 2 minggu Bintang tidak ada kabar. Mentari cemas dan gelisah, kemana ia harus mencari Bintang? Hingga suatu hari, ia mencoba menghubungi teman-teman Bintang. Halo Ren, ini Tari. Kamu lagi sama Bintang nggak hari ini? Oh, nggak tahu ya. Ya udah deh, makasih ya. Aku harus tanya siapa lagi Bintang. Gak ada yang tahu aku di sana. Iya, aja. Halo Jo. Iya Tar, ada apa? Kamu lagi sama Bintang nggak? Aku nggak tahu Bintang Tar. Gak ada biasanya sama kamu ya Jo. Iya, tapi aku nggak tahu. Udah 2 minggu. Sudah Tar ya, aku sibuk.
Pada malam harinya, Mentari duduk di angkringan yang biasa ia datangi. Ia hanya duduk melamun dan ditemani segelas susu jahe. Ayo Lahir, buru lapar. Ayo. Biasa ya? Bu, saya biasa susu jahe satu. Yang panas tapi yang hangat ya, Mbak, panas. Iya. Nasi mencang, godong, goreng, Jangan mati karena buku. Angkatan berapa, Dik? Oh, angkatan 99 dari teknik sipil. Insinyur itu. Sekarang sudah ngambil S2 di Sekolah Tinggi Teologi. Sebentar lagi S2 ya. Tesisnya apa, Dik? Oh, pembebasan teologi Kota. Oke, terima kasih Bapak Imam Bayhaqi yang memberi tempat kepada saya. Bahwa saya sudah yang kelima kali ini saya mengikuti dengan cermat dari tahun ke tahun kegiatan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan terutama di Sastra Indonesia tentang pementasan art yang selalu digelar setiap tahun. Saya mengikuti sejak tahun 2014, sekarang 2019. Hanya satu kali saya tidak bisa hadir pada waktu itu. Saya melihat pada malam hari ini untuk pementasan drama, pementasan tari, kemudian ada tadi musikalisasi puisi ya. Saya melihat dari tahun ke tahun semakin baik. Itu terutama tema-tema yang digarap, seperti halnya tema
drama pendek itu yang sangat sederhana. Meskipun kesederhanaan itu saya yakin kesederhanaan selalu mengejutkan, dan malam ini saya melihatkan sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang menakjubkan dari pengalaman saya mengkritisi dari tahun ke tahun perkembangan teater atau drama di Universitas Magelang, terutama di FKIP yang diambil oleh Bapak Imam Bayaki. Tentang karya-karya Pramudia Anantatur pada waktu itu, pada ketika saya mahasiswa di sini, saya itu angkatan 80 anak-anakku, saya angkatan 80 di sini. Dari teknik sipil juga. Jadi saya tuh insinyur, gitu. Insinyur yang sejak tahun 80 sampai sekarang boleh dicatat dedikasi saya atau pengabdian saya, kesetiaan saya pada Universitas Magelang pada waktu itu, dan sekarang Universitas tidak ada Magelangnya. Pada itu saya swasta menyelesaikan kuliah 10 tahun. 10 tahun, dan dari 92 mahasiswa hanya 7 yang lulus, dan saya yang terakhir. Itu saya juga termasuk produk orang bodoh gitu. Apa yang saya lakukan pada teman-teman pada waktu tahun-tahun 80-an, bahwa kegiatan-kegiatan kesenian pada malam hari ini tidak mungkin kami lakukan pada waktu itu, karena pada waktu itu ada sangat-sangat represif. Kegiatan-kegiatan seni selalu dicurigai, kegiatan-kegiatan mahasiswa selalu diamat-amati. Kita bergerombol seperti ini tidak bisa, 3 orang, 4 orang kita bergerombol sudah ditemui. Dan itu yang saya rasakan pada waktu itu, karena saya salah satu aktivis yang sangat populer di Universitas tahun 80 sampai tahun 90-an itu. Saya sangat populer sebagai aktivis mahasiswa, di samping saya melakukan kegiatan-kegiatan studi klub, juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni seperti sekarang ini. Saya sangat membanggakan pada Bapak Imam Bayaki, karena beliaulah yang meneruskan perjalanan kesenian di Universitas Magelang. Tolong dikasih tepuk tangan Bapak Imam. Kemudian kalau apresiasi seni, saya pikir malam ini para pemain yang hadir di sini, penarinya, kostumnya sangat menarik. Itu sudah luar biasa, yang tidak mungkin kami lakukan di masa lampau. Ya. Kemudian dramanya sangat sederhana, tapi drama itu mengangkat tema kecil sederhana, tetapi tidak mungkin karya drama seperti itu pada waktu itu dipentaskan pada masa-masa represif Orde Baru ketika Pak Bowo masih kuliah tahun-tahun 80-an. Artinya apa? Artinya performance atau tontonan kesenian. Saya bilang tontonan kesenian ini bukan hiburan. Ini tontonan kesenian yang layak untuk diapresiasi, termasuk Pak Agung harus mengapresiasi karena dia juga aktivis ketua band di tahun-tahun seperti itu. Pada waktu itu ya, menjelang reformasi ya. Sekarang adik-adik hidup di zaman milenial, karya-karya milenial yang hebat pada waktu itu. Pada saat itu saya kagum, saya menakjubi, memberikan apresiasi satu kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas yang mementaskan pertunjukan pada malam ini. Yang kedua, saya harus mengapresiasi bagaimana kegigihan dan perjuangan Bapak Imam Bayaki yang dibantu oleh Ibu Asri dan Ibu Bapak Daniel. Itu saya kagumi. Ini saya tidak ngomong ngawur dan hanya memuji di depan Bapak Imam Bayaki. Itu ada saksinya, Bapak Agung Pramudianto, bahwa pertunjukan malam hari ini atau pertunjukan yang dilakukan anak Fakultas Kebudayaan Pendidikan sejak tahun 2014
itu ada satu perkembangan lonjakan yang luar biasa. Dari kacamata estetikanya, dari kacamata etikanya, bagaimana seni kita dekati dengan pendekatan dari kacamata keindahannya, indah. Ngomong apa lagi? Moral. Ini memperjuangkan moral. Sekarang apa yang kita apresiasi? Yang kita apresiasi tadi Bapak Imam bicara kepada saya, apa yang menarik dari pertunjukan pada malam hari ini, Pak? Saja. Pertunjukan malam hari ini tidak bisa dinilai dengan apapun. Ini satu pertunjukan yang sangat mahal. Pertunjukan layak untuk diapresiasi. Pertunjukan yang layak untuk difestivalkan. Begitu Pak Imam Bayaki. Saya apresiasi pada Bapak Imam Bayaki, juga rekan-rekan mahasiswa Universitas dari FIP yang sejak dulu memang sangat kental hubungannya dengan Fakultas Teknik. Sampai hari ini saya bisa menjadi saksi perjalanan sejarah kesenian di Kota Magelang, salah satu di antaranya ditandai di Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan. Terima kasih, selamat malam. Saya suruh moto puisi Pak Imam ya, satu puisi ya. Iya Mbak. Akan saya bacakan sebuah puisi tentang pergulakan Pangeran Diponegoro ketika Diponegoro melakukan pergerakan dari Gua Selarong, kemudian di Tegalrejo, kemudian lari ke Magelang, kemudian di kantor Karesidenan situ ditangkap, dikhianati, kemudian dibawa ke Batavia, kemudian diasingkan ke Manado, kemudian dimakamkan di Makassar sampai akhir hayatnya. Judulnya itu apa ya? Bentar. Benteng Rotterdam. Ada di halaman 63 dari buku puisi Jagat Batin yang saya terbitkan tahun 2015 dan telah beredar di berbagai negara yang ada di dunia. Ada di Inggris, ada di Jerman, ada di Belanda, ada di Eropa, di Amerika, beredar. Saya juga mengikuti festival internasional Lima Benua pada tahun 2007. Jadi Agung ya. Iya. Ini saya bacakan Benteng Rotterdam. Usia saya sudah 60 tahun sekarang, kurang 3 tahun lagi. Benteng Rotterdam. Dengan kapal layar bergambar bunga tulip, pertapa agung itu lelaki jubah embun gunung untuk kemerdekaan yang digantung. Ia takik ombak jahanam menghambur dendam. Dan 5 pelaut Bugis, petualang-petualang jantan yang membangun pertahanan di dasar laut, menjaga pelayaran dari angin ribut dan maut. Semenjak itu, sesudah waktu, setelah ribuan mil garis pantai terlampaui, tak satu pun, tak seorang pun di antaramu melepaskan keberangkatan si pemberani yang tak pernah dapat
kembali labuh. Juga 5 pelaut Bugis itu. Lalu senja dan kabut, gerimis musim bunga edelweiss turun perlahan bersama tangisan, bersama luka ribuan laskar Mataram yang berduka, yang tersendat, yang terkepung di lorong-lorong Selarong. Kemudian sunyi, hanya angin, atau mungkinkah buku tanganmu dingin. Benteng Rotterdam 1830, benteng Rotterdam di tengah malam, benteng Rotterdam dengan moncong, senapan dan meriam. Tapi lelaki itu, ia yang selalu melawan dan diburu atas nama cinta, atas nama tanah leluhur, untuk semua yang dirodikan, juga bagi istri tercinta, tidak merasa gentar. Di pengasingan ruang bawah tanah yang gelap, di antara dengung nyamuk, suara kodok, dan derap sepatu dekok, setiap lindang, setiap menjelang tidur, terbayang meja runding pecah dan tumbang, terkenang jejak tapak kakinya yang tertinggal di Manado, di Progo, di Batavia, di Tegalrejo. Ia teringat Raden Ayu Ratnaningsih yang termangu di kilometer 1 stasiun Tugu. Diponegoro sudah pungkas Ranmas, isi bulu barang ratap. Dada perempuan cerita itu bergetar seperti gempa Jogja. Persis Sanggul puting beliung Nyi Roro Kidul mencapit Bantul. Dan si pemberani, pembangkang yang selalu nunggang kuda pacu, telah bersumpah ingin meruntuhkan benteng dengan keris bertuah. Ia tusuk langit dan mengucap lirih, "Aku tidak menyerah." Sekarang pemilik kemuliaan, pemberang yang terjebak tipu muslihat di Magelang, terkapar di Makassar, di kampung Melayu, di kepulauan, para pelaut Bugis berkulit kerang, bertubuh karang. Tetapi kau, wahai sang perindu cinta, kecuplah keringat Diponegoro yang menyuburi tanah suatu ketika nanti akan bertunas matahari, menumbuhkan aroma bunga di rambut cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saja dalam kesedihan engkau tidak suka tuanku ini, aku dapat merasakan kesedihan yang sebenar-benarnya. Kalau saja aku dapat menutup telingaku dari mengerikan laut dari rasa hambar cerita. Kalau saja aku diberi kesempatan untuk merasakan betapa diriku. Suara-suara itu, suara seperti rasaku, serigala yang menggetarkan bumi. Mereka terus menghadang kedamaianku. Mereka mengikutiku terus sampai
sekarang. Depoira, nenekku mengajarkan kepadaku tentang kepasrahan. Dan pasrah itulah yang kemudian aku jadikan kekuatan. Bagaimana menjadi anak yang selalu tersenyum dalam menghadapi kepahitan yang bagaimanapun. Kemiskinanku yang melilit. Pendidikanku yang harus terus di tengah jalan. Lalu, kenapa cita-citaku memperkenalkanku kepada arti kemiskinan yang sesungguhnya? Kenapa harapan-harapanku justru menyeret kepada ketidakberdayaan dan tak terelakkan? Sudah 4 tahun lebih aku merasa mati sia-sia. Kini mereka kembali mengungkit kematianku. Kematian Marsinah yang murni kriminal. Kematian Marsinah yang tidak ada hubungannya dengan pembukaan buruh. Kematian Marsinah yang berlatar belakang balas dendam. Dan hari ini, sebuah buku yang ditulis atas kematianku diluncurkan. Gila! Aku, siapa aku? Seorang perempuan miskin yang di masa hidupnya tidak memiliki kemampuan membeli buku untuk dibaca atau dibanggakan. Apa yang mereka inginkan dariku? Mereka menggali tulangku, menggali kuburku 2 kali, juga untuk sia-sia, terkontaminasi, bangsat! Dan mungkin ini adalah bagian yang paling aku benci. Mereka menganggap semua orang itu bodoh, dan semua orang bisa dibodohi. Aku melihat banyak tangan pengumpulan darah. Aku melihat bagaimana keserakahan boleh terus berlangsung. Aku melihat bagaimana seorang manajer yang memiliki kekuasaan boleh terus-menerus bercengkrama di atas setiap tetes keringatku. Tapi seorang buruh kecil seperti diriku berani membuka mulut untuk menuntut kenaikan upah, nyawanya akan terenggut. Saya bagaimana yang kalian pikir aku? Aku mengais nasi di sana sambil terus-menerus tersandung disertai ancaman dan jentakan kalian. Aku disiksa di sana, aku diperkosa di sana, aku dibunuh dengan keji. Begitu kalian telah mematikanku, begitu kalian telah merebut hidupku. Bagaimana ya? Katakan kepada mereka, Marsinah yang lemah lembut, seorang perempuan miskin yang tidak tahu apa-apa dan tidak berdaya. Tidak, dia tidak akan dia akan menunggu hingga peradilan aku itu tiba dan dia akan berdiri di sana sebagai saksi utamanya. Dan kalian, aku mengenali betul siapa kalian, sebuah generasi yang seharusnya ceria dan merdeka. Ini dikenal kapan yang ada juga. Kemudian kondisi moneter akan terus diupayakan. Jangan aku diputuskan. Namun benar-benar aku menolak diputuskan. Akan tetapi, bukanlah. Kita dari kalau sing sak jam 35 menit sekitar semono. Iki memorine saya iso rekam 4 jam. Aku nek iki kira-kira gak ada 30 menitan langsung diganti. Harusnya tak yang ini. Harusnya tak yang ini. Aku caranya itu juga sih. Gimana rasa takut ini ketika tangan-tangan kasar tiba-tiba menggugurkan dari belakang, mengikat mataku dengan kain kencang. Lalu aku dimasukkan ke dalam sebuah mobil, entah ke arah mana, tidak ada suara. Aku tidak tahu seberapa jauh. Tapi aku ingat betul, ketika mobil itu berhenti, aku didorong keluar, kasar sekali. Diseret-seret, aku tidak tahu seberapa jauh. Diseret-seret seperti itu. Tapi aku ingat betul. Oleh rasa takut dan sakit. Kemudian aku mendengar sebuah pintu di dekat tempat di hadapan. Aku tidak tahu apakah kepalaku menunjukkan ke tembok atau justru diunggah ya. Masih tekan iki terus ditawari ana apa iki? Diunggah. aku hanya tahu Iki udah piara. Kok enak enggak ada bateri di pakai. Si ini kan dengan sikap mereka menahan menginjak tulang keringku perutku di hadapan kekodaanku. Kata-kata kota berhampir memagi mengikuti siksaan yang kemudian menyusul. Aku tidak tahu berapa kali aku diangkat kemudian dijatuhkan lagi, diangkat lagi kemudian dijatuhkan lagi. Sampai kemudian aku
Aku ingin menangis, tapi aku tidak mampu. Aku terlalu remuk, bahkan untuk meneteskan air mata pun aku tidak mampu. Darah aku berada di mana-mana. Dia melumuri perutku dan bahaku bagian dalam. Darah itu kotor dan menghitam, kotor sekali. Aku punya darah di mana-mana. Di mana-mana. Saat itu aku bisa merasakan betapa sakitnya, ketakutannya, kebiadaannya. Demi Tuhan tidak main alam siapapun. Aku merasa kotor. Aku sendirian. Aku betul-betul sendirian. Aku berusaha keras mengangkat tubuhku, mencari entah apa yang kucari, entah siapa yang kucari. Nenekku, Moira, dan adik-adikku, ayahku, kawan-kawanku. Di mana kalian waktu itu? Di mana? Tuhan, kenapa kau biarkan dia dapat berobek-robek kesucianku? Kenapa kau biarkan ketidakadilan menggerayangi seluruh harkat dan martabatku? Kau ajarkan kepadaku tentang cinta, tetapi kenapa kau biarkan tumbuh oleh kekuasaan? Berusaha keras untuk membangkitkan. Ketika aku mencoba berzikir, buka mulutku, dan mulut ini ternyata sangat keluh. Aku merasa tidak layak. Aku merasa sangat kotor sekali. Lalu aku mencoba mulai begitu. 1, 2, 3, 10. Kemudian menghitung lagi. 3.000, 7.000, 10.000. Aku menghitung. Aku ingin sekali merupakan rasa ketakutanku. Aku ingin sekali perasaan cincin yang menyerangku. Aku tidak mampu. Lalu aku mulai berputar. Aku rayakan pikiranku kepada kenistaan. Aku jalankan dalam dadaku. Aku biarkan asapnya mengepul dari setiap pori-poriku. Api mengalir membuluh darahku. Api nafas di dalam paru-paruku. Seluruh tubuhku oleh kebencianku kepada ketidakadilan. Tanah-tanah ini, tanah-tanah yang memberiku kehidupan, harapan. Kini aku menyatu dengannya. Kini aku adalah debu sekarang. Aku akan sekarang. Aku akan sekarang. Dari kelas mana Mas Aan? Dari kelas A ternyata. Iya, dari kelas A. Selanjutnya ada penampilan puisi dari Kelas A juga ini. kelas A juga. Ini terusannya seperti Mbak, judulnya Dongeng Marsina. Oh, jadi kelanjutannya dari Marsina Penggugat tadi ya? Iya. Oh, baik. Ada kesinambungan ternyata di sini. Oh, baik. Langsung saja Mas Aan. Dia tanpa berpikir panjang, langsung saja. Marilah kita saksikan penampilan puisi dari kelas A. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dongeng Marsina, karya Zaman Joko Damono. Marsina, Pulung Pabrikan Anggur, mengurus rencana. Dan berodak. Memang tak pernah. Dia sangat cermat dan pasti.
Harusnya kita tahu tak bersenjata. Ia hanya suka merusak sampai mendidih hingga meluap kemana-mana. Itu sangat berbahaya. Dengan matahari. Dan harus dikembalikan ke asalnya. Di hari yang baik, bulan Marsina dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa? Ia disekap di ruang pengap. Ia diikat polisi. Mereka kira waktu bisa disumpal. Air. Ia tidak diberi air. Ia tidak diberi nasi. Meskipun gerah beroncatan ke sana kemari. Dalam perhelatan kepalanya ditekak, selangkangnya diacak-acak, tubuhnya dibiru lebamkan dengan basah. Marsina, apa? Di hari yang baik, bulan tak angin dan jalan, klakson dan asap knalpot. Emak-emak yang tak tertidur dan tak pernah memiliki. Sudah diseret dan dicampakkan. Sebenarnya dijamin. Apakah sebenarnya? Apakah Duh, Gusti, apakah pulang? Mana pertanyaan?
Jangan saya diusir dari dunia ini. Jangan saya berikan ke neraka itu. Malaikat dia tidak apakah sebaiknya saja bagai ulang saudara, bagai roda pedati, malaikat saudara. Ya biarkan gerbang terbuka. Saya tak mengenal Allah yang mengepalkan tangannya, yang tampangnya dalam dipajang poster. Saya tidak pernah menjadi kerugian dalam perbacaan. Jadi sebuah malaikat melingkar di pergelangan tangan kita. Dan belajar agar belajar memahami tatap wajahnya yang mulia melingkar di pergelangan tangan kita. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Jika rakyat pergi kuasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa.
ganti mic dulu ya, mohon maaf. Ya Mbak, tadi mic-nya entahlah lagi serak gitu. Tidak apa-apa. Kita lanjut lagi yang kedua Mbak, ayo.